berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya. Kembali kita berkumpul kembali di channel kesayangan kita, yakni channel Sang Penghujat, di mana kita bisa saling berbagi informasi mengenai Alkitab. Di episode kali ini kita telah sampai di episode yang ke-85, dan kita akan melanjutkan penelaahan kita tentang Kitab Imamat pasal keempat. Seperti biasa, persiapkan lebih dahulu segala keperluan Anda di dalam menyaksikan tayangan kita ini, baik itu Alkitab, buku catatan, dan tidak ketinggalan makanan minuman agar Anda nyaman nantinya. Kami akan mulai membacakan ayat demi ayatnya dan kami mulai dari ayat ke-1. Korban penghapus dosa ayat ke-1. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu, dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, dan memercikkan sedikit dari darah itu, 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuk sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian, yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya, beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya, jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan, ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Di episode ke-85 ini, kita telah sampai di Kitab Imamat pasal 4. Di pasal keempat ini keseluruhannya terdiri dari 35 ayat. Dari ayat ke-1 hingga ayat ke-12 ini, oleh LAI diberi subjudul korban penghapus dosa. Diinformasikan kepada kita, apabila ada orang Israel yang berdosa, dalam hal ini khususnya seorang imam yang diurapi, maka imam ini harus mempersembahkan kepada Tuhan berupa seekor lembu jantan muda sebagai korban penghapus dosa. Tata cara melakukan persembahan korban penghapus dosa ini sama seperti yang dilakukan pada lembu korban keselamatan, yakni harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Ini merupakan satu pengulangan dari yang pernah kita baca sebelumnya di Kitab Keluaran. Ini hanyalah satu narasi yang lebih terperinci daripada sebelumnya. Jadi kitab Imamat ini dari yang pernah kita baca dari pasal 1 hingga sekarang pasal 4 hanyalah merupakan pengulangan dan lebih kepada rincian dari apa yang pernah kita baca di kitab sebelumnya, yakni di Kitab Keluaran. Di situ kita pernah mendapati adanya korban penghapus dosa. Begitu juga dengan korban bakaran. Tetapi di sini di Kitab Imamat lebih dirinci lagi. Ini juga menarik bagi kita jika kita mencermati dengan cerdas dan waras bagaimana orang Israel bisa memberikan korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, dan lain-lainnya. Mereka ini masih ada di gurun pasir,
ternaknya sudah habis, mereka makan dari Tuhannya berupa mana, sekarang ada aturan semacam ini. Ya, ini waras atau tidak? Bagaimana mungkin orang Israel bisa melakukan hal-hal semacam ini? Ya, ini yang patut kita renungkan, patut kita teliti kebenaran dari cerita model begini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-13. Ayat ke-13. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Di ayat ke-13 hingga ayat ke-21 ini masih merupakan kelanjutan mengenai korban penghapus dosa. Jika di ayat sebelumnya yang melakukan kesalahan hingga berdosa adalah seorang imam yang diurapi, maka di ayat ke-13 ini adalah umat Israel, seorang jemaah yang tidak menyadari kesalahannya. Sampai akhirnya dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan. Barulah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Ini sama seperti yang dilakukan oleh imam yang diurapi di ayat sebelumnya, di ayat 1 hingga ke-12. Sekarang di ayat ke-13 hingga di ayat ke-21 adalah untuk jemaah, yakni umat Israel. Jika kedapatan bersalah melakukan dosa, larangan yang diberlakukan oleh Tuhan Allahnya mereka, maka jemaah itu harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda sebagai korban penghapus dosa. Tata caranya sama seperti yang dilakukan oleh imam. Menariknya adalah di ayat ke-14 itu ada kalimat yang berbunyi, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lantas, apabila dosa yang diperbuat itu tidak ketahuan, berarti dengan sendirinya jemaah ini tidak perlu melakukan korban penghapus dosa. Ya, inilah sesuatu yang memang membuat kita mau tidak mau tersenyum dan ketawa. Jadi dosa ini bagaimana bisa ketahuan? Ini menjadi sesuatu yang unik tentang ayat-ayat ini. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-22. Ayat ke-22. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, Allahnya, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela.
Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan, itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Di ayat ke-22 hingga ayat ke-26, ini adalah informasi mengenai dosa yang diperbuat oleh seorang pemuka. Pemuka di sini di terjemahan yang lain merupakan kata pemimpin. Jadi, pemuka ini adalah pemimpin, seorang leader. Mungkin dia adalah pemimpin pasukan, seorang jenderal, atau mungkin juga seorang pemuka agama, kecuali imam tentunya. Jika pemimpin ini melakukan dosa, walaupun tidak sengaja, sesuatu yang dilarang oleh Tuhan Allahnya, maka dia pun harus melakukan korban penghapus dosa dengan membawa seekor kambing jantan yang tidak bercela. Tata cara penyembelihan, kemudian pembakarannya, ini semua dilakukan oleh imam yang diurapi. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-27. Ayat ke-27. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu, dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan, lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Di ayat ke-27 hingga ayat ke-35 ini, merupakan informasi bagi kita semua mengenai dosa yang diperbuat oleh rakyat jelata. Ini juga sesuatu yang rancu, karena jika di ayat ke-13 kita tahu ada umat Israel yang melakukan dosa dan mereka harus memberikan persembahan korban penghapus dosa berupa seekor lembu jantan, maka di ayat ke-27 ini rakyat jelata ini membawa persembahan berupa seekor kambing betina. Berbeda dengan yang sebelumnya, seorang pemimpin, seorang pemuka membawa seekor kambing jantan. Tetapi jika yang melakukan dosa adalah rakyat jelata, maka dia membawa kambing betina, bukan jantan. Bagaimana kita tahu bahwa ini rakyat jelata bukan merupakan umat Israel, bangsa Israel? Lantas rakyat jelata ini bangsa mana? Apakah ini yang dimaksudkan sebagai bangsa-bangsa lain yang ikut
berjalan bersama rombongan orang-orang Israel ini. Ya ini memang tidak jelas, tetapi gambarannya jika ditulis di sini, seorang dari rakyat jelata melakukan hal yang dilarang Tuhan hingga ia bersalah, dia membawa persembahan berupa seekor kambing betina. Apa bedanya rakyat jelata ini dengan bangsa Israel tersebut? Nah ini memang rancu di sini. Silahkan Anda berunding, berdialog dengan gembala gereja Anda mengenai ayat ke-27 ini dibandingkan dengan ayat yang ke-13 tadi. Karena memang ada pembeda yang nyata. Karena persembahannya juga berbeda. Yang satu seekor lembu jantan yang muda, sementara yang satu lagi kambing betina. Oh no! Disinilah letak kerancuan dari ayat-ayat yang ada. Walaupun di dalam pasal yang sama, kita melihat memang pembedaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yahweh, Tuhan Allahnya Israel, di dalam menerima persembahan dari tiap-tiap orang. Dilihat dari kedudukan, dilihat dari status sosial orang tersebut. Inilah satu ajaran yang menurut saya tidak bagus. Tetapi justru ini diimani. Karena jika Tuhannya saja melihat status seseorang, maka sungguh celakalah kita. Semakin tinggi status seseorang, maka dia pun membawa persembahannya yang lebih besar, lebih mahal tentunya. Nah ini memang sesuatu ajaran, satu keyakinan yang diterapkan oleh bangsa Yahudi. Yang menjadi pertanyaan, apakah aturan ini masih tetap dipelihara dan ditaati, dilakukan sampai sekarang? Sungguh sangat konyol jika kita, bangsa Indonesia, justru mengikuti aturan model begini dan percaya bahwa ini telah digenapi oleh Yesus sendiri. Nah ini sesuatu yang memang sangat rancu. Silahkan Anda berdialog dengan gembala gereja Anda, rekan-rekan Anda yang seiman dengan Anda. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, ke-35 ayat dari pasal keempat kitab Imamat telah kita teliti. Ternyata memang ini hanyalah merupakan pengulangan dari ayat yang pernah kita baca di kitab sebelumnya, yakni kitab Keluaran. Hanya saja di sini, di kitab Imamat, kita diberi rincian yang lebih detail, lebih jelas, tetapi justru lebih membingungkan. Karena di sini nampak hal-hal yang memang luar biasa karena tidak pernah dibahas oleh teolog-teolog Kristen. Besar harapan saya dari apa yang telah kita teliti, kita telah ini dapat meningkatkan kecerdasan dan kewarasan kita. Dan juga harapan saya Anda berkenan membagikan channel ini kepada saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, kerabat handetolan Anda, sehingga kita bisa saling berbagi informasi, meningkatkan keyakinan kita. Apakah memang benar cerita ini merupakan satu kenyataan, satu keyakinan yang benar terhadap Tuhan yang kita sembah, ataukah justru ini satu dongeng kebodohan yang luar biasa? Terlepas dari itu semua, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat. Dan besar harapan saya kita dapat bertemu, berkumpul kembali di episode-episode mendatang. Sekali lagi terima kasih. Shalom.